Halo guys, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Perjalanan alkemis terkuat dari Jawa, yang dimana di episode sebelumnya Xiao Yan pun dia akhirnya bertemu Jian kembali setelah sekian lama. Yang ternyata Jian dia berada di alam pil dan setelah itu Xiao Yan pun di sini dia mendapatkan bahan-bahan obat langka, yang telah Xiao Yan kumpulkan bersama Xiong Yang. Dan tidak hanya itu, bahkan di tempat ini Xiao Yan berhasil menembus alkemis tingkat 8 dan memiliki jiwa spiritual. Hal ini tentu membuat kekuatan Xiao Yan sangat meningkat. Akhirnya setelah itu semua Xiao Yan akan kembali ke Pil Tower karena waktunya telah habis. Ditambah lagi Xiao Yan yang telah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam daftar. Dan sekarang Xiao Yan akan maju ke tahap 3 lomba alkemis. Di sini Xiao Yan pun masih merasa lega karena masih tersisa 1 hari untuk dia mengikuti tahap ketiga lomba alkemis Pil Tower ini. Xiao Yan pun mengatakan sambil melihat peta, syukurlah masih ada waktu 1 hari sebelum ujian kedua ditutup. Seharusnya waktu ini masih cukup. Kira-kira sejauh mana aku harus terbang ke alam pil? Xiong Zhang yang melihat Xiao Yan sibuk mencari rute arah Xiong Yang pun mengatakan, Xiao Yan, mengapa kamu repot-repot? Serahkan itu semua kepadaku. Setelah itu Xiong Yang langsung memanggil sebuah binatang ajaib. Dan tiba-tiba dari atas langit muncul salah satu binatang ajaib Xiong Yang. Dia mengatakan, aku sangat bosan ditinggal di lembah pegunungan ini, aku ingin keluar dan bersenang-senang mencari janda. Biarkan aku ikut bersama kalian jika si tua Mugu itu menyerang lagi. Kau punya rekan untuk melawannya, pasti dia tidak akan berani melawanmu jika aku berada di sampingmu. Di sini Xiao Yan pun dia sangat senang dengan kebaikan Qiongjan dan juga Jian. Akhirnya singkat cerita mereka pun melakukan perjalanan untuk menuju pintu dari Pil Tower. Pintu keluar Realm Pil terletak di wilayah utara. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiong Zhan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka harus dapat mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum Realm Pil ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya harus menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Pil Tower memasuki Realm Pil dan membawa semua orang yang tetap berada di belakang. Cerita pun berpindah kepada pintu Pil Tower yang ternyata di sini terlihat ada Song King dan Cao Ying yang telah ada di dalam pintu Pil Tower. Cao Ying dia yang melihat si tua Mugu ada di tempat ini juga tentu saja dia pun sangat murka. Cao Ying berkata, Mugu tua, berani sekali kau duduk santai di sini setelah membunuh dan melukai banyak orang alkemis di alam pil tadi. Old Mugu berkata, gadis iblis kecil dari klan Cao, kenapa kau tidak bersama bocah itu? Cao Ying pun dia sangat murka dan mengatakan, tutup mulutmu, Xiao Yan adalah penyelamatku. Jadi dia belum kembali, apakah mungkin dia tewas dalam pegunungan pil obat? Sayang sekali aku tidak melihat kematian bocah itu. Cao Ying dengan murka berkata, Mugu, apakah kau tidak takut aku akan melaporkan percobaan pembunuhanmu kepada para ketua Pil Tower nanti? Mugu berkata, alam bio adalah kawasan di luar hukum, aku bebas melakukan sesukaku, bukankah begitu ketetapannya? Hahaha. Namun di saat bersamaan tiba-tiba muncul sosok misterius. Sayap besar dan menciptakan beberapa angin liar saat dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk luar biasa ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa tokoh manusia di alun-alun melemparkan tatapan takut. Banyak tatapan segera ditembak setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka terguncang saat mereka menyapu mereka. Ziyan dan Xiong Zhan. Kelompok Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan-tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti di beberapa sosok yang akrab di depan. Cao Ying yang berpenampilan cantik, berpakaian hitam dengan anggun berdiri di alun-alun di dekat bagian depan dengan sosoknya yang cukup jelas terlihat. Matanya yang cantik berhenti di Xiao Yan saat dia muncul. Hanya setelah melihat tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia perlahan menghela nafas lega. Sudut mulut Song King berkedut. Wajahnya segera mengungkapkan ekspresi malu ketika dia dengan lembut berkata, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiao Yan. Aku juga bisa tenang karena ini. Ying orang tua itu telah diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku dengan paksa. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan mengambil hidup aku. Cao Ying memutar matanya setelah mendengar ini, dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Song King senior tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkanmu? Cao dalam hatinya murka kepada Song King. Jelas, Song King telah masuk daftar hitam dalam hatinya. Xiao Yan tercengang dengan senyum hangat Cao Ying.
Xiao Yan kembali tersenyum. Setelah semua itu dia tidak membentuk dendam dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di dalam Piltover di masa depan. Setelah saling pandang dengan Cao Ying untuk sesaat, Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Old Mugu, seorang pria berpakaian hitam, duduk dengan cara bersila di tempat di mana mata Xiao Yan mendarat. Old Mugu merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu dan berhenti di Xiong Zan yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya merajut saat mendengus dingin yang keluar dari lubang hidungnya. Teman yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan padat saat dia menatap Old Mugu. Orang-orang berpakaian hitam yang membantu Old Mugu saat itu menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengincar 3.000 api terbakar. Daya tarik api-api 3.000 benar-benar terlalu hebat. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pertemuan Pil. Wanita muda itu bernama Dan Chen dari klan dan tiba di sini sejak lama. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Dan Chen, yang pernah dia temui beberapa kali sebelumnya. Xiao Yan melihat wanita muda yang tampak lemah ini dengan sangat hormat. Dia tidak bisa merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat Dan Chen setelah jiwanya telah maju ke negara jiwa alkemis tingkat 8, dia agak terkejut menemukan tampaknya ada kekuatan hisap yang tidak biasa melonjak keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya hisap semacam ini tidak mampu menyerap Douqi. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan telah melakukan kontak dengan dia saat itu, kekuatan hisap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh Dan Chen. Konstitusinya harus sedikit istimewa, meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat. Tubuhnya cukup lemah. Xiao Yan dengan saksama mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada segala macam hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contoh adalah tubuh racun celaka dari dokter peri kecil atau mata aneh King Lin. Sejak saat itu, mereka semua orang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi tantangan dari pertemuan Pil ini akan menjadi yang paling intens yang pernah ada. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan mengalirnya waktu. Selain itu, sebagian besar orang yang datang sangat kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika orang memikirkannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di alam Pil ini? Mata Xiao Yan juga menyapu tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua dalam pakaian yang mewakili Piltover hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu memegang tongkat. Salah satu dari 8 elder ahli Pil yang hebat. Beberapa orang di alun-alun memancarkan seruan lembut ketika mereka melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat berjalan mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Di beberapa matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara lemah. Waktu habis. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir dari kompetisi Pil Gathering. Aku akan bergerak lebih dulu. Kami akan berkumpul setelah kami pergi. Baiklah. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke arah pria tua di depan banyak tatapan iri di sekelilingnya. Setelah itu, ia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari storage ringnya. Orang tua itu menerima mereka dan memeriksa mereka sebelum secara acak melirik Xiao Yan dan sedikit mengangguk. Memasuklah Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangan ke pria tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial gelap hitam. Nafas yang tenang dan lembut dihirup dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat ke 3.000 api terbakar. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar yang menyebabkan seseorang merasa tercengang. Suara gemuruh bumi yang mendidih bergema di langit seperti raungan naga besar. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Hanya mereka alkemis yang berhasil keluar dari realm Pil akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam Pil temu. Suasana di tanah terbuka itu sangat panas. Sejumlah tatapan tak terhitung terpusat di tengah alun-alun. Tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiao Yan keluar, dia pasti akan datang mencari kita. Selain itu, dengan kecerdasan Xiao Yan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. The Little Fairy Doctor hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya.
pintu ruang di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu ruang besar telah dibuka. Lautan orang-orang yang membentang tanpa henti dengan segera memancarkan keceriaan jiwa ketika riak spasial muncul. Pada akhirnya, banyak tokoh mulai berjalan perlahan. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Keceriaan memekakkan telinga meletus dari galeri melihat ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa tiba di tempat ini sudah dianggap di antara alkemis top di seluruh benua. Bahkan jika mereka menyerah berpartisipasi dalam kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa faksi. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu dia memiliki kemampuan untuk bersaing untuk tempat juara kali ini. Sekelompok besar orang keluar setelah Cao Ying. Namun, kelompok dokter peri kecil itu tidak dapat menemukan sosok Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajahnya yang cantik segera berubah sedikit dan tangannya tanpa sadar mengeras. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan di dalam alam pil, sulit untuk membayangkan apa jenis kegilaan yang akan dia lakukan. Pintu besar spasial sekali lagi berdesir ketika hati peri dokter kecil dan yang lainnya telah tenggelam. Sesosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu ruang besar dan mendarat di tanah. Itu kakak besar Xiao Yan. Xin Lan buru-buru berteriak. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajahnya ketika dia melihat sosok kurus ini. Xiao Yan, yang berjalan keluar dari pintu ruang besar. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung saat mendengar suara keras sekitarnya dari tengah alun-alun. Mata Xiao Yan yang menyapu tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun sesaat kemudian. Tempat itu mengandung aura yang sangat besar yang menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa dari menara Pilia. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di Cheongsam, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dengan hati-hati mempelajarinya, meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Jantungnya sedikit terkejut. Keberadaan tingkat ini bukanlah seseorang yang saat ini dia bisa menyinggung. Apakah dia Xiao Yan, murid Yao Chen? Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi, yang memiliki perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Haha, yup, dia Xiao Yan." Xuan Kongzi di samping tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Terkejut-terkejut keluar dari mulutnya. Jika aku menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh negara jiwa. Itu memang memiliki penampilan negara jiwa. Elder berkulit gelap di sampingnya juga mengangguk dengan cara yang agak keras. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini benar-benar baik. Bagaimana iri, jika dia benar-benar telah maju ke negara jiwa. Bahkan Cao Ying dan Dan Zhen akan memiliki beberapa kesulitan mengalahkannya dalam pil ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Jumlah kompetitor di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu ruang tertutup. Ini menyebabkan hati Xiao Yan sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya adalah alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Douqi. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi jauh lebih tenang saat pintu ruang besar tertutup. Semua orang tahu bahwa itu apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pertemuan pil ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung yang tinggi. Pertama-tama, selamat untuk kamu semua yang mampu berdiri di sini. Kamu semua telah melewati babak eliminasi kedua. Namun, kamu semua harus menyadari putaran berikutnya ini adalah acara terpenting dari pertemuan pil. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah tahap untuk kamu lakukan. Semoga kamu akan dapat melepaskan momen terindah dalam hidup kamu di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Pertemuan termegah di dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum semua pesaing. Silakan ambil tempat kamu, kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kamu semua harus menggunakan upaya penuh kamu untuk menyemprotkan pil obat yang paling baik untuk kamu penyempurnaan. Semua orang saling berpandangan sebelum sebuah dentuman keras terdengar. Orang bisa melihat banyak tokoh tiba-tiba bergegas ke arena. Angka bergegas ke segala arah pada saat itu. Ada banyak platform batu di langit, itu bukan masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meskipun para pesaing sudah menjalani 2 babak eliminasi, di mana hampir 90% telah dieliminasi. Jumlah yang tersisa masih cukup besar, lebih dari 1000 orang mengangkat kuali bersama-sama. Adegan ini akan spektakuler. Xiao Yan juga dicampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform.
Dia melangkah di udara dan perlahan mendarat di atas platform batu yang lebih dekat ke tepi. Ukuran platform batu ini Xiao tidak besar, ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menahan seseorang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, dan Zhen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh, namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer yang megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan tahapan batu yang tenang di dekat tepi. Sosok manusia hitam duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan menatap sosok hitam itu, alisnya sedikit mengerut. Saat ini, Mugu tua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tampilkan kembali di alam pil. Auranya telah menjadi sangat normal. Namun, setelah insiden itu, kelompok Xiao Yan sadar orang tua ini jelas merupakan musuh yang sangat merepotkan. Mu Tua Gu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Tingkat semacam ini mungkin salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini dapat melampaui. Meskipun aku hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api 3000. Orang tua ini sangat tidak bisa percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh api-api 3000 sebelum dia. Selain itu, dia juga anggota dari Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara Pil Gathering, Pil Tower sepertinya akan terlihat buruk ketika topik dibesarkan di masa depan. Oleh karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk mengambil tempat juara jika dia punya kesempatan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi yang bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam Realm Pil, dia, setelah semua, baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan setan tua seperti Old Mugu. Bagaimanapun, orang tua ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama seperti Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa, meskipun menempatkannya seperti ini? Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah menempatkan semua usahanya dan mencobanya. Dalam hal apapun, dia mengadopsi pikiran untuk mendapatkan api-api 3000. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa dengan kasar memberinya tendangan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil penyulingan. Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Ini adalah waktunya. Semua orang, harap naikkan kuali kamu dan perbaiki pil kamu. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika atmosfer seketika mengeras. Segera setelah itu, kuali obat bergegas keluar dari semua arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Xiao Yan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran. Pil obat yang ia rencanakan untuk perbaiki selama pertemuan pil ini secara alami adalah pil tumbuh darah tulang. Yang ia siapkan sebagai bahan obat. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika salah satu halus memurnikannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat sangat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Gumpalan api merah muncul. Ini, Blood Demon Flame. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang telah dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Apa yang disebut Blood Demon Flame bukanlah api yang terbentuk secara alami. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan itu adalah api buatan manusia mirip dengan Life Transformation Flame Xiao Yan. Namun, pembentukan Blood Demon Flame ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebaliknya, diperlukan satu untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas api Magical Beast dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Ini adalah darah iblis api yang sangat kuat. Itu bahkan mungkin lebih kuat dari Xiao Yan's Life Transformation Flame jika seseorang ingin membandingkannya. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu membuat Blood Demon Flame ini untuk Cao Ying. Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Dengan Blood Demon Flame ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan penambahan sayap. Kesempatan berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan Blood Demon Flame milik Cao Ying, mereka bisa berada di antara bagian atas api binatang.
Mata Xiaoyan baru saja ditarik ketika gelombang yang luar biasa panas. Dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan memalingkan kepalanya. Itu mungkin untuk melihat Old Mugu mengepalkan tinjunya. Deep sisi flame biru naik. Setelah itu, berubah menjadi ular api yang menari di sekitar tubuhnya. Heavenly Flame. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat adegan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat flame surgawi dalam pertemuan pil. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum dingin ketika orang-orang yang tidak beruntung itu terlibat. Si Heart Flame menari di sekitar tubuhnya. Itu muncul seperti kaisar di antara puluhan ribu nyala api. Dan itu menerima penyembahan banyak api. Ular api yang si Heart Flame telah berubah menjadi berlama-lama di sekitar Old Mugu. Tampaknya seolah-olah itu bertindak penuh kemenangan. Xiaoyan melirik acuh tak acuh pada Old Mugu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Senyum juga perlahan-lahan diangkat ke wajah Xiaoyan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan api berwarna giok tiba-tiba bergegas keluar. Itu berubah menjadi naga api dan memancarkan raungan aneh di si Heart Flame dari jarak jauh. The Sea Heart Flame, yang berkeliaran di sekitar Old Mugu, segera menjadi lamban di tengah gemuruh api hati lotus terapis. Api itu segera bergegas ke telapak tangan tua Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu melarikan diri ketakutan. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang kegemparan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata terkejut bergeser ke naga api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Api ini tidak takut bahkan dari Heavenly Flame pihak lain. Jelas, api giok hijau ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat surgawi Flame bahkan mungkin lebih tinggi dari api biru tua Mugu. Api hijau jade menderu jelas menargetkan Old Mugu. Semua alkemis ekspresi mereka segera berubah. Mereka cukup tak berdaya di hadapan Flame surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Suan Kongzi dan yang lainnya di panggung yang tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat naga api hijau giok yang Xiaoyan telah panggil. Alis mata mereka merajut bersama beberapa saat kemudian ketika mereka berbicara agak tidak yakin. Jika aku menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam harusnya adalah si Heart Flame yang berada di peringkat 15, itu api surgawi giok hijau Xiaoyan harus peringkat lebih tinggi dari si Heart Flame. Tapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengan itu? Memang ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah bocah kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam tanpa ujung menyembunyikan banyak sekali rahasia. Item alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. The Heavenly Flame Ranking mungkin memiliki otoritas yang besar, tetapi itu tidak berarti flames surgawi dari dunia ini hanya terbatas pada peringkat. Aku tidak yakin. Namun, aku bisa mengambil aroma Green Lotus Core Flame dalam nyala hijau. Namun posisi Green Lotus Heart Flame sedikit lebih lemah dibandingkan si Heart Flame. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan si Heart Flame takut? Elder berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pikiran saat dia menjawab. Sepertinya bocah kecil ini memiliki banyak rahasia. The Pil Gathering kali ini akan sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara Flames surgawi telah muncul. Old Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap jauh Xiaoyan dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik tatapannya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api itu berdiri di bagian dalam kuali medianya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot-repot dengan Xiaoyan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan menghabisi bocah ini. 给我承担！看，萧炎的雷雨又有变化了，这可真是惊天大逆转！萧炎竟能反败为胜，太不可思